Tapi sekarang itu penting, tambahan an-nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu ada hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng. Dibully koyo apa seneng. Cuma saiki repot ahli sunnah mbek Mas Nadif tambahi ahli sunnah aswaja. Jadi saiki apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu atau Islam Nusantara kata Mas Nadif. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu ada hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NU atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadif itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, enggak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Bid'ah mukhalafah enggak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kulo sakniki sakake Gus sampai Pak Said mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakeni ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nadif. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no an-nahdiyah. An-nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah napa? Kubur. Bon kula terusno ngaji niki. Terus kula suwun farahul mukmin kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Ya seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Ya negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wae saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia ku dikorupsi ene ya ono tetep sugih. Hebat mboten Indonesia. Oh niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoke sementing akibate ku seneng. Wis nyifatine keliru-keliru lah, pokoke akibate ku seneng. Niku ajarannya Abdul Hasan As-Sadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan As-Sadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawab pangeran, nak wong ra maksiat, terus sifat ghafur ku tak gopo. Maksudnya kan terus ora ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih pun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbah Nafek. Mbah Nafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho mung teke riwayat inna min khiyari ummati. Sampeyan ora usah takok hadis iku dhaif ta hasan ta baru. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis iki wonten teng Ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis, hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahli sunnah napa? Wal jamaah. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah.
Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misale kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Wis pokoke repot kabeh, nek wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nek sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah ngoten. Nggih, napa inna min khiyari ummati napa kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Tapi mengke nak dalu-dalu dhewean wa yabku nasirron min khaufi azab. Tetep dalu-dalu nggih nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula nu termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Fir'aun kan dia bapak, dia mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tambah Tuhan. K.O. Fir'aun. Lah iku jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan enggak mungkin dia Tuhan, wong lahirnya dulu bumi. Itu jenenge al-jamalul akli, apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Itu jenis al-jamalul akli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau itu guyu-guyu dewi. Sementing ra dinceng wong darani stres, paham nggih. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan al-jamalul akli atau al-iltizat al-akli, kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantasnya pangeran niku al-awwal, pantasnya pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau baqo. Pantasnya pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan yo ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo baqo. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul lil hawadis, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa punya Tuhan kemudian tersaing. Itu namanya al-jamalul aqli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kula suwun manjen di acara hormat banal semoga pokoke dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing mletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sampeyan tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak nglakoni iku copy paste, iku jenenge jiplak. Iku kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kalau. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibuk, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduwuk, musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang. Yang susah setan. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah. Yang senang setan, musuhmu. Mun jenengan milih mawon, nyenengno kekasih jenengan, napa nyenengno musuhe jenengan? Ya gak mungkin kan pangeran kok kepen nyenengno setan. Ya soleh wis soleh.
Jadi ya ana donga rada teroris. Ya siapapun itu, yang penting kowe dadi seneng mbek pangeran. Mulane kula nak donga iku ora pati tenanan, kowe yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah Al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur rahim. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga ora pati tenanan ditakoki kenapa ora pati tenanan. Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Nah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kowe donga tenanan? Wah nek ora repot. Repot piye didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean jenis wong sing ra serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas.